Pemirsa, sekelompok oknum anggota Ormas di Medan, Sumatera Utara terekam kamera menyatroni sebuah restoran. Aksi itu dilakukan lantaran pihak restoran menolak keinginan mereka mengambil alih pengelolaan lahan parkir. Banyaknya organisasi masyarakat atau ormas di Indonesia yang bertindak di luar batas hukum telah memberikan dampak negatif terhadap perekonomian. Beberapa ormas kerap kali melakukan aksi premanisme, pungutan liar, serta intervensi terhadap dunia usaha yang menghambat investasi dan menciptakan ketidakpastian bagi para pelaku bisnis. Pengusaha enggan beroperasi di daerah dengan tekanan dari ormas yang mencari keuntungan pribadi. Selain itu, praktik intimidasi dan pemaksaan dalam proyek-proyek ekonomi memperburuk iklim investasi. Pemerintah perlu bertindak tegas dan regulasi ketat agar ormas tidak menjadi beban ekonomi, melainkan berkontribusi positif bagi pembangunan nasional. Di sisi lain, para pemilik usaha pun berada dalam situasi yang serba salah. Jika menolak pungutan yang dilakukan oleh ormas, maka bisnisnya akan terganggu. Bahkan diancam dengan intimidasi atau keributan yang membuat pelanggan tidak nyaman. Di satu sisi, jika pemilik restoran menuruti pemerintahan mereka, itu artinya mereka harus mengeluarkan uang kepada pihak yang sebenarnya tidak memberikan kontribusi apa-apa terhadap bisnisnya. Ini termasuk dalam bentuk pungutan liar atau pungli yang sangat merugikan. Kasus-kasus yang ada ini merupakan banyak contoh bagaimana oknum ormas memaksakan diri masuk ke dunia usaha dengan cara yang tidak sehat. Mereka tidak menciptakan produk atau jasa yang dibutuhkan, tetapi meminta bagian dari bisnis orang lain hanya dengan modal pengaruh dan juga massa. Hal ini jelas bertentangan dengan tujuan ormas yang seharusnya, seperti yang tertulis dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, yaitu menyampaikan aspirasi masyarakat dan memberdayakan masyarakat. Kementerian Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal bahkan menyebutkan bahwa praktik premanisme yang dilakukan oleh oknum ormas telah menyebabkan kerugian ratusan triliun rupiah akibat gagalnya investasi. Lebih parahnya lagi, ada oknum ormas yang sampai menutup kawasan industri dengan cara melakukan unjuk rasa dan memblokade pabrik, sehingga operasional pabrik menjadi terhambat. Ketika pabrik tidak bisa beroperasi, produksi terhenti dan distribusi barang pun terganggu. Padahal penutupan usaha seharusnya tidak bisa dilakukan dengan paksaan. Masalahnya, oknum ormas ini seringkali menggunakan kekuatan massa dan juga seragamnya untuk menekan pihak lain. Mereka bisa mematikan usaha orang lain hanya dengan hitungan hari. Ini adalah praktik yang sangat merugikan, tidak hanya bagi pemilik usaha tetapi juga bagi perekonomian secara keseluruhan. Berdasarkan data Pusat Statistik, pada tahun 2022 terdapat sekitar 10.000 ormas yang terdaftar secara resmi. Angka ini belum termasuk ormas yang tidak terdaftar atau bergerak di bawah tanah. Seharusnya ormas memiliki agenda yang bermanfaat bagi masyarakat, tetapi kenyataannya banyak ormas yang justru melenceng dari tujuan awal. Alih-alih memberdayakan masyarakat, mereka malah terlibat dalam praktik pemalakan, klaim wilayah, dan bahkan tawuran. Beberapa tahun terakhir, banyak ormas yang terlibat tawuran, baik karena berebut proyek, ditunggangi kepentingan politik, atau sekedar masalah gengsi. Aksi-aksi seperti ini jelas sangat merugikan, karena menciptakan ketidaknyamanan dan ketidakamanan di masyarakat. Dampaknya, perputaran ekonomi menjadi terhambat. Misalnya di pasar tradisional, praktik pungli dan premanisme membuat suasana tidak nyaman, sehingga pembeli enggan datang dan pedagang kesulitan menjual barangnya. Tidak hanya di pasar tradisional, praktik premanisme juga merambah ke sektor logistik. Banyak sopir yang menjadi korban pemalakan oleh oknum ormas di jalanan. Mereka seringkali dimintai uang keamanan dengan janji bahwa perjalanan mereka akan lancar. Namun, faktanya ini hanyalah akal-akalan untuk memeras uang dari sopir truk. Jika sopir menolak, mereka bisa diintimidasi, bahkan kendaraannya bisa dirusak. Dampaknya, biaya logistik menjadi lebih mahal. Sopir truk harus menanggung biaya pemalakan dan pada akhirnya biaya ini dibebankan kepada perusahaan yang mendistribusikan barang. Meskipun nominal pemalakannya tidak besar, tetapi jika diakumulasikan dari satu kota ke kota lain, biaya ini bisa membengkak. Akibatnya barang yang seharusnya bisa lebih murah menjadi lebih mahal karena biaya tambahan ini. Praktik pungli juga terjadi di tempat-tempat umum, seperti minimarket. Meskipun ada tulisan parkir gratis, oknum-oknum ormas tetap saja memaksakan pengunjung untuk membayar parkir dengan alasan keamanan.
Padahal mereka bukan petugas resmi dan tidak bertanggung jawab jika terjadi kehilangan kendaraan. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, pengelola parkir harusnya bertanggung jawab jika terjadi kehilangan atau kerusakan. Namun, oknum ormas ini justru lepas tangan dan malah marah jika uang yang diberikan kurang. Praktik-praktik seperti ini tidak hanya merugikan pelaku usaha kecil, tetapi juga menghambat investasi di Indonesia. Banyak investor asing yang ragu untuk menanamkan modal di Indonesia karena takut menghadapi masalah seperti ini. Logikanya, pengusaha mana yang mau berinvestasi di negara yang biaya operasionalnya membengkak karena praktik puli dan premanisme? Akibatnya, lapangan kerja yang seharusnya tercipta dari investasi tersebut tidak terwujud, dan kondisi ekonomi pun semakin memburuk. Masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan kebijakan pemerintah. Perlu adanya perubahan budaya dan pola pikir di masyarakat. Oknum-oknum ormas yang terlibat dalam praktik premanisme seringkali berasal dari kalangan yang kurang berpendidikan dan mencari cara instan untuk mendapatkan uang. Mereka tidak memikirkan dampak negatif dari tindakan mereka terhadap orang lain. Masyarakat juga perlu lebih kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh tindakan-tindakan yang merugikan. Selama masyarakat masih menganggap praktik seperti ini sebagai hal yang wajar, maka siklus ini akan terus berulang. Pemerintah bersama dengan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi para pelaku usaha. Oknum ormas yang terlibat dalam praktik premanisme dan pungli telah merugikan perekonomian Indonesia dalam skala besar. Dari pasar tradisional hingga sektor logistik, praktik ini menciptakan ketidaknyamanan dan meningkatkan biaya operasional. Dampaknya, investor asing enggan berinvestasi, lapangan kerja tidak tercipta, dan perekonomian semakin terhambat. Untuk mengatasi ini diperlukan perubahan budaya dan pola pikir di masyarakat, serta penegakan hukum yang tegas terhadap oknum-oknum yang terlibat. Jika tidak, praktik-praktik merugikan ini akan terus berlanjut dan menghambat kemajuan ekonomi Indonesia.